Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast FBS Bercerita. Ruang ngobrol santai yang menghadirkan berbagai informasi, cerita, dan pengalaman seputar kehidupan kampus di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha. Bersama aku, Yeni Putri, selaku host yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Senang sekali rasanya bisa menemani kalian dalam episode kali ini. Nah, di episode kali ini spesial banget karena ditunjukkan khusus untuk teman-teman mahasiswa baru angkatan 2026. Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha. Menjadi mahasiswa baru tentu membawa banyak cerita dan rasa penasaran, mulai dari bagaimana suasana perkuliahannya, seperti apa kehidupan di kampus, hingga kegiatan penyambutan mahasiswa baru yang selalu dinantikan setiap tahunnya. Salah satu kegiatan yang akan kalian ikuti adalah keakraban mahasiswa atau KEMAS 2026. Mungkin di antara teman-teman masih banyak nih yang bertanya-tanya, sebenarnya KEMAS itu apa sih? Apakah saja kegiatannya? Atau bahkan apa bedanya dengan PKKMB? Nah, tenang saja, di episode podcast FBS Bercerita kali ini, kita akan membahas semuanya secara santai, namun tetap informatif. Dan tentunya aku tidak sendirian. Sudah hadir bersama kita narasumber yang paling memahami bagaimana alur dari persiapan hingga pelaksanaan KEMAS 2026, yaitu Ketua Pelaksana KEMAS 2026. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak Yeni, ya kabarku baik-baik aja untuk saat ini. Oke, terima kasih Kak sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast FBS Bercerita kali ini. Sebelumnya, boleh nih Kak perkenalan terlebih dahulu? Oke, jadi sebelum aku perkenalan di sini, aku mau menyapa teman-teman panitia dulu yang berada di belakang. Oke teman-teman, gimana kabarnya di sini? Baik kan ya? Baik. Saya. Oke. Aku juga tidak lupa menyapa teman-teman atau adik-adik maba yang mungkin lagi mengerjain tugas atau lagi rebahan saat menonton podcast ini. Jadi perkenalkan, nama aku Imade Suputra Adiwiguna dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Jepang selaku Ketua Panitia Keakraban Mahasiswa tahun 2026. Aku juga kerap dipanggil dengan Adiwi. Oke, halo Kak Adiwi. Halo. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke sesi tanya jawabnya. Untuk pertanyaan pertama, sebelum membahas lebih jauh mengenai rangkaian kegiatannya, mungkin kakak bisa memperkenalkan lebih dahulu apa sih tema dan judul KEMAS 2026, lalu apa makna atau filosofi yang melatar belakangi pemilihan tema tersebut. Oke, mungkin kita mulai dari tema dulu nih Kak ya. Jadi tema yang kita ambil atau kita usung pada tahun ini itu ada The Arcana of Growth, yang dimana tema ini itu terinspirasi dari kartu tarot. Kartu tarot itu kan memiliki banyak sekali kartu dan karakter dan maknanya itu sendiri. Nah, hal itu sejalan dengan mahasiswa baru yang dimana mereka juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda, keberagaman ataupun suku yang berbeda-beda, dan mereka itu disatukan dalam kegiatan keakraban mahasiswa tahun ini. Nah, itu untuk tema KEMAS tahun ini. Nah, untuk judulnya itu kita juga nggak jauh-jauh nih Kak ngambil dari tema KEMASnya. Jadi, jika tema KEMASnya itu adalah The Arcana of Growth, kita di judulnya itu mengambil kata arcana dan ditambah dengan simfoni, yang dimana simfoni itu kita terinspirasi dari salam yang biasa diucapkan ketika ada pertemuan ataupun perkumpulan di Undiksa, yaitu salam harmoni. Nah, harapan kita semua panitia di sini dengan Arcana Simfoni ini sebagai judul itu bisa nanti mahasiswa baru itu menciptakan keharmonisan dan kerukunan antar sesama maba ataupun itu dengan kakak-kakak tingkat maupun dengan kakak-kakak panitia, itu bisa menjadi satu dan menciptakan harmonisasi yang tercipta di kegiatan keakraban mahasiswa ini Kak. Seperti itu untuk tema dan judul KEMASnya Kak ini. Oh, maknanya lumayan dalam juga ya teman-teman. Simfoni ya Kak? Iya, simfoni. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu masih banyak nih mahasiswa baru yang mengira KEMAS dan PKKMB merupakan kegiatan yang sama. Sebenarnya apa sih perbedaan antara PKKMB dan KEMAS dan mengapa mahasiswa baru perlu mengikuti kedua kegiatan tersebut? Oke, bener banget tuh kayak ini. Karena selama ini yang aku perhatiin itu banyak banget mahasiswa baru yang menyamakan antara kegiatan PKKMB dan KEMAS. Bahkan mahasiswa baru itu banyak juga yang beranggapan bahwa buku panduan yang dikeluarkan oleh PKKMB dan kegiatan keakraban mahasiswa itu sendiri itu dibilang sama.
Padahal kedua kegiatan itu kan berbeda ya Kak ini ya. Jadi di sini aku izin menjelaskan sekaligus menegaskan terkait perbedaan PKKMB dan kegiatan keakraban mahasiswa itu sendiri. Kita mulai dari PKKMB sesuai dengan namanya, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, yang dimana kegiatan PKKMB itu diselenggarakan oleh universitasnya langsung, itu berasal dari lembaga, dan penyelenggaranya itu merupakan ormawa yang ada di universitas itu sendiri atau lembaga itu sendiri, yaitu BEM Rema Undiksa, yang kegiatannya itu terlaksana dari tanggal 11 Agustus 2026 sampai dengan 14 Agustus 2026. Itu untuk PKKMB-nya. Nah, untuk KEMAS itu sendiri adalah keakraban mahasiswa, atau biasanya itu dikenal, jika kita ingin mengenalnya lebih simpel, itu adalah ospek yang berada di lingkungan fakultasnya. Jadi yang dimana penyelenggaranya itu berasal dari Ormawa Fakultas Bahasa di sini, yang lebih tepatnya itu adalah BEM FBS Undiksa, yang kegiatannya ini itu terselenggara dari tanggal 17 dan 18 Agustus 2026. Itu Kak Yedi. Dan untuk kenapa para mahasiswa baru sangat wajib ataupun diharapkan untuk mengikuti kegiatan ini, karena ini merupakan langkah awal mereka sebagai yang darinya dulu itu siswa dan sekarang untuk menjadi mahasiswa, yang dimana itu pastinya kan berbeda. Jadi di sini diharapkan kita selaku panitia itu memberikan gambaran mereka bagaimana tentang dunia perkuliahan itu sendiri. Seperti itu Kak Yeni. Oh, berarti setelah PKKMB itu teman-teman bakal lanjut lagi ya ke Iya. lebih dekat lagi lewat kemasnya. Iya, nanti teman-teman mahasiswa baru juga bakal lebih lanjut lagi untuk kenal lebih dekat dengan teman-teman fakultasnya nanti di sini. Oke, baik, seperti itu ya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu setiap tahunnya tentu panitia menghadirkan berbagai inovasi agar kegiatan menjadi lebih menarik dan berkesan. Apa saja sih hal-hal baru atau keunikan yang membuat KEMAS 2026 ini berbeda dibandingkan dengan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya? Oke, untuk perbedaannya itu sebenarnya tidak terlalu jauh dengan KEMAS tahun lalu maupun tahun-tahun sebelumnya, yang dimana perbedaan yang paling terlihat jelas itu sudah pasti berada di temanya, tema dan judulnya. Kita uniknya di sini itu kita mengambil dari kartu tarot, yang dimana kartu tarot itu juga memiliki karakter dan sangat banyak kartunya dan memiliki maknanya itu sendiri, dan itu merepresentasikan mahasiswa baru yang akan menginjakan kaki di Fakultas Bahasa dan Seni. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sudah pasti dari jumlah pesertanya atau jumlah mahasiswa baru yang berasal dari Fakultas Bahasa dan Seni itu sendiri. Yang dimana jumlah dari pesertanya itu cukup banyak ya Kak Yeni ya. Dan dengan banyaknya peserta itu menjadi tantangan terbesar kita sebagai panitia pelaksana dari keakraban mahasiswa tahun 2026 ini. Seperti itu Kak Yeni. Setelah dengar alurnya itu kelihatannya seru juga ya Kak. Terus habis Iya. itu juga dengan jumlah mahasiswa baru itu sekarang lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Iya, jumlah maba dari tahun sebelumnya itu bisa dibilang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Nah, ini juga bisa menjadi kesempatan teman-teman untuk membangun relasi nantinya yang bisa berguna nantinya pada saat perkuliahan kalian berlangsung. Kan nanti juga kita juga bakal seru-seruan tuh di ospek, kenal satu sama lain lebih dekat. Nah, siapa tahu dari kegiatan ini tuh nanti mungkin bisa satu kelas dengan teman-teman yang ada di kelompoknya. Seperti itu kayak ini. Itu sih keuntungannya. Iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu selain menjadi ajang penyambutan mahasiswa baru, tentu KEMAS juga memiliki tujuan yang lebih besar. Apa sih harapan Kakak selaku ketua pelaksana kepada seluruh mahasiswa baru yang akan mengikuti KEMAS 2026? Oke, harapan aku kepada teman-teman mahasiswa baru itu sebenarnya kalian jangan terlalu membuat kegiatan ini itu sebagai beban kalian, karena kalian itu nggak hanya mengikuti kegiatan di sini, tapi nanti juga kalian akan mengikuti kegiatan PKKMB di lembaga juga. Namun aku berharap besar dengan kalian itu nggak menjadikan kegiatan ini sebagai beban. Justru aku sangat mengharapkan kalian itu enjoy dalam mengikuti kegiatan ini, karena nantinya di kegiatan ini itu kita benar-benar bakal seru-seruan bareng di sini kayak ini, seperti itu. Dan aku juga berharap mahasiswa baru
lebih mencermati lagi informasi yang disediakan oleh panitia pelaksana, baik itu dari grup forum diskusi yang sudah kami sediakan ataupun melalui Instagram BEM FBS Undiksa. Seperti itu Kak Yeni. Oke, jadi jangan dibawa tegang ya teman-teman, nikmatin aja proses-proses. Ya, benar banget itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya menjelang pelaksanaan kemas, banyak mahasiswa baru yang merasa gugup atau bahkan overthinking karena belum mengenal lingkungan kampus maupun teman-temannya. Nah, ada nggak sih tips dan pesan dari kakak agar teman-teman mahasiswa baru bisa mengikuti kemas 2026 dengan nyaman, percaya diri, tetap semangat, dan tentunya mendapatkan pengalaman yang berkesan? Oke, sekedar tips kecil dari aku, kalian bisa memulai untuk mengikuti kegiatan keakraban mahasiswa ini dengan pikiran yang terbuka. Karena kenapa? Kalian itu di sini tuh nggak sendiri. Jadi banyak sekali orang-orang yang bisa kalian ajak atau mungkin kalian belum kenal satu sama lain, kalian bisa memulai untuk berkenalan karena itu juga akan berlaku jangka panjang bagi kalian karena itu juga nantinya akan menjadi teman-teman kalian dalam nanti kalian melakukan kegiatan perkuliahan yang terlaksana di Fakultas Bahasa dan Seni ini. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, cicil-cicil tugas kalian dari sekarang karena aku tahu tugas kalian itu pasti banyak banget, entah itu dari PKKMB ataupun nantinya juga ospek yang berasal dari agama maupun nantinya kegiatan keakraban mahasiswa ini yang memang ada juga tugasnya. Jadi tips dari aku, cicil-cicil tugasnya jangan sampai bergadang karena rugi juga ya Kak Yadia, karena dengan bergadang sering-sering itu kan kita nantinya juga bisa sakit. Karena kan nanti rugi juga tuh, kita udah ngeluarin effort yang lumayan banyak di kegiatan ini untuk bisa ikut. Namun pada saat hari H itu adik-adik kita itu malah jadi sakit gitu kan. Sangat disayangkan gitu ya Kak Yadia untuk effortnya ya Kak Yadia. Kemudian untuk pesannya, aku berpesan kepada adik-adik maba untuk enjoy mengikuti kegiatan ini karena kita di sini tuh benar-benar bakal seru-seruan banget. Dan jika kalian mendengar iming-iming atau desas-desus terkait cutting-cutting yang nantinya kayak ada ya perpeloncoan atau nanti cutting-cuttingnya itu galak, itu sama sekali nggak ada teman-teman. Karena di sini kita merancang itu dengan agar kegiatan ini tuh berjalan dengan sangat ramah dan membuat kalian itu merasa nyaman untuk mengikuti kegiatan ini. Dan bagi teman-teman atau adik-adik maba yang masih berada di luar Bali atau Singaraja, aku mengajak kalian untuk ayo segera ke Singaraja karena kalian juga perlu beradaptasi dengan lingkungan yang ada di Singaraja ini. Seperti itu Kak Yani. Oh, berarti itu jaga kesehatan tuh penting banget ya ya Pak penting banget. untuk kegiatan kemas kali ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak, seberapa penting membangun relasi dan rasa kekeluargaan sejak awal perkuliahan mulai kegiatan seperti kemas ini? Oke, seperti yang aku bilang tadi ya Kak Yeni ya, membangun relasi itu bisa dibilang sangat penting karena nantinya kalian juga akan berguna jangka panjang di dalam perkuliahan, baik itu nanti dalam melaksanakan kelas yang nanti terselenggara di Fakultas Bahasa dan Seni ataupun nanti kegiatan-kegiatan yang terselenggara di Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, siapa tahu dari sana jika kalian memanfaatkan kegiatan keakraban mahasiswa ini dengan baik untuk membangun relasi, siapa tahu dari sana kita juga bisa membangun channel nantinya di sana kita bisa membangun channel kerja, partner maupun nantinya teman dekat nih Kak, seperti itu. Nah, siapa tahu dari kemas malah bertemu teman yang akan nemenin kalian sampai lulus nggak sih Kak? Atau jangan-jangan dengan kegiatan ini kalian malah menemukan pasangan atau jodohnya nih kalian ya. Oh, bisa. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Kalau boleh memberikan satu kalimat penyemangat untuk seluruh mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni angkatan 2026, kira-kira apa sih yang ingin Kakak sampaikan? Oke, jika ingin menyampaikan kalimat penyemangat bagi adik-adik maba tahun ini, sebenarnya aku ada. Jadi kalimat penyemangat dari aku itu sebenarnya nggak banyak. Jangan takut untuk memulai hal baru karena setiap langkah yang akan kalian lakukan itu pasti suatu saat nanti akan membuat kalian bangga. Dan itu juga nantinya pasti kalian akan merindukan saat-saat di mana kalian mengikuti kegiatan keakraban mahasiswa ini. Jadi selamat datang adik-adik mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2026. Aku harap
dengan kegiatan ini kita bersama-sama bisa menciptakan simfoni yang indah ataupun kenangan yang ada di dalam kegiatan ini, dan esensinya juga bisa kita dapatkan dan sejalan dengan tema dan judul yang sudah kita usung pada kegiatan tahun 2026 ini Kak Yeni. Oke, semoga Kemas 2026 ini jadi awal dari perjalanan yang seru dan berkesan buat kalian semua ya teman-teman. Wah, tidak terasa obrolan kita sudah sampai di penghujung acara nih Kak. Ya. Terima kasih kepada kakak yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita, pengalaman, sekaligus memberikan banyak informasi seputar Kemas 2026 ini. Follow juga semua platform biar kalian nggak ketinggalan update-update seru dari BEM FBS Undiksa. Sebelum kita tutup, boleh dong kita jargon dulu nih, jargon dari Kemas 2026 tahun ini. Oke, benar banget. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita jargon dulu nih ya Kak ini ya. Sebelum itu aku bakal tunjukin dulu jargon keakraban mahasiswa tahun ini. Jadi teman-teman nanti bisa ikuti baik itu dari bagaimana jargonnya dan gestur dari gerakannya itu sendiri. Jadi teman-teman panitia yang ada di belakang bisa ikutin aku ya dalam pengucapan jargon nanti. Jadi jika aku bilang keakraban mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2026, teman-teman jawab Unlock the Future, Growing Together. Bisa ya teman-teman yang ada di belakang ya? Bisa. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung aja. Keakraban mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2026, Unlock the Future, Growing Together. Oke, aku Yeni Putri selaku host pamit undur diri. Tetap semangat, terus berkarya, dan selamat datang menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha. See you on the next episode. Bye-bye.